Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rama Ibn Masega, bisa dipanggil Pak Rama. Di sini saya sebagai fasilitator pelatihan sekolah penggerak. Izinkan sebelum memulai pelatihan ini, mari kita berdoa supaya pelatihan ini atau materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai pelatihan atau saya mempresentasikan materi, kita ice breaking dulu nggih. Siap. Ya, siap. Ice breakingnya kita permainan aja. Permainan Simon berkata. Ada yang pernah dengar permainan ini, Pak? Bapak Ibu? Simon berkata. Simon itu siapa ya? Simon itu nama orang, Pak. Jadi peraturannya gini, Pak. Peraturannya lakukan apa yang disuruh Simon. Tapi jangan melakukan apa yang nggak Simon suruh. Paham, Pak? Sampai sini paham? Jadi kalau Simon yang menyuruh, lakukan. Kalau Simon nggak menyuruh, kalau bukan Simon yang menyuruh, jangan dilakukan. Paham? Contoh, bisa dibuka aja, Apa? Ini Nah, Oke. Bisa dibuka aja. Pak Farun bisa dibuka. Nah, Pokoknya nanti ada kalimatnya Simon disuruh. Nah, kalau ada kata Simon berkata, nah itu berarti dilakukan. Tapi kalau nggak ada kata Simon berkata, jangan dilakukan. Ya. Oke. Paham nggih? Contoh, Simon berkata, angkat tangan kanan. Angkat berarti nggih, Bu. Tangan kanannya diangkat. Kalau terus kemudian Simon berkata turunkan, baru diturunkan. Siapa? Kalau nggak ada kata Simon, berkata, jangan dilakukan. Siap nggih? Siap. Oke. Kita mulai. Simon berkata, angkat tangan kanan. Turunkan. Aku yang betul. Simon berkata, lupa. Apaan kok nggak dibuka, Pak Ran? Oke, lanjut. Simon berkata, turunkan. Turunkan apa, Pak? Turunkan tangan kanan. Nah. Oke, Simon berkata, angkat kedua tangan. Simon berkata, turunkan kedua tangan. Simon berkata, angkat kedua tangan. Turunkan. Oke, kita lanjut langsung nggih. Langsung masuk materi nggih. Ya, ini seru Pak kalau dilakukan secara offline. Tapi kalau online ini kan agak, saya bilang beberapa detik baru kedengeran di situ. Jadi agak itu. Iya. Kalau ding, tapi kalau secara langsung itu seru Pak, seru sekali. Oke, kita izinkan saya share nggih materi hari ini nggih. Siap. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum muncul nggih? Belum Pak Rama, belum muncul. Masih proses. Sudah muncul nggih? Sudah. Materi hari ini yang saya sampaikan adalah asesmen diagnostik. Kita mulai saja materinya. Asesmen diagnostik. Agenda sesi yang kita pelajari pada hari ini adalah ada 3. Tujuan asesmen diagnostik,
asesmen diagnostik non-kognitif, dan asesmen diagnostik kognitif. Kita ke materi pertama, tujuan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Yang non-kognitif, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan yang terakhir mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Untuk tujuan asesmen diagnostik yang kognitif, yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Oke, kita menuju ke asesmen diagnostik non-kognitif. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa lanjut aja dulu? Lanjut dulu, Pak. Lanjut ya. Ya. Oke, untuk asesmen diagnostik yang non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif adalah ada 3. Yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga tindak lanjut. Untuk tipsnya, keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Lanjut, asesmen diagnostik non-kognitif. Ini yang kegiatan persiapan, Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Jadi bisa menggunakan gambar, emoji senyum, emoji senang, emoji sedih, atau lain sebagainya. Siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Ini tahap persiapan, Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Selain menyiapkan gambar-gambar emoji, tentu juga buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Pertama, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? 3, apa harapanmu? Selanjutnya untuk asesmen diagnostik non-kognitif tahap pelaksanaan. Jadi, guru meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Ini bisa dilakukan dengan metode bercerita, jadi siswa bercerita dengan guru, atau juga dengan siswa menuliskan cerita. Kalau ada siswa yang gemar menulis, jadi ya biarkan dia menceritakan apa yang dialami sesuai dengan pertanyaan yang kita berikan tadi, atau siswa juga bisa menggambar. Bisa dengan 3 metode ini. Bisa bercerita, bisa menulis, juga bisa menggambar. Lanjutnya, asesmen diagnostik non-kognitif, strategi tanya jawab. Pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Saat siswa balik bertanya, langsung menjawab, membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali ke pertanyaan, memparafrasakan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, menunggu beberapa saat. Ini untuk strategi yang tanya jawab, yang wawancara. Selanjutnya untuk tahap tindak lanjut, untuk yang diagnostik non-kognitif, pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Jadi ini ketika kita sudah selesai melakukan tahap asesmen non-kognitif pada seluruh siswa,
lakukan identifikasi siswa. Jadi kita pilih-pilih siswa yang memiliki emosi yang negatif. Kemudian setelah kita sendirikan atau kita pilih-pilih, lakukan tindak lanjut seperti mengkomunikasikan dengan siswa secara langsung atau juga bisa dengan orang tua siswa. Tergantung level tingkat emosinya tadi. Kemudian setelah kita melakukan sesi wawancara yang lebih mendalam dan mengomunikasikan dengan orang tua, selanjutnya kita ulangi pelaksanaan asesmen, apakah sudah menjadi lebih baik atau belum. Gitu nggih. Untuk yang terakhir adalah asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi ini mengacu kepada ilmu pengetahuan awal siswa sebelum memulai proses pembelajaran, untuk mengetahui kesiapan siswa tersebut pada materi yang akan diberikan. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah ketika juga persiapan, pelaksanaan, dan diagnosis dan tindak lanjut. Contoh persiapan dan pelaksanaannya. Pertama, buat jadwal pelaksanaan asesmen. Jadi kita mau buat kapan asesmen akan dilaksanakan. Identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian susun pertanyaan sederhana yang meliputi, jadi pertanyaan untuk asesmen yang diagnostik kognitif ini ada 2 pertanyaan sesuai kelasnya, jadi sesuai fasenya. Misal kelas 2 berarti diberi pertanyaan tentang kelas 2, materi kelas 2. Kemudian beri 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya. Kemudian beri 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Jadi levelnya itu sesuai kelasnya, 1 kelas di bawahnya, dan 2 kelas di bawahnya. Kemudian sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Oke, untuk kegiatan tindak lanjutnya, lakukan pengolahan hasil asesmen. Buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Hitung rata-rata kelas. Jadi setelah kita melakukan asesmen kognitif tadi, bagi 1 kelas menjadi 3 kelompok. Yang paham, bagi menjadi yang paham utuh, yang paham sebagian, dan yang tidak paham. Kemudian siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Jadi yang sesuai rata-rata di kelas, yang nilainya sesuai rata-rata, jadi ikuti pembelajaran sesuai ATP yang kita buat. Kemudian siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Jadi tetap mengikuti pembelajaran tapi dengan didampingi. Kemudian siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, asesmen diagnostik kognitif, contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Ini contohnya ya untuk perencanaan soal untuk diagnostik kognitif. Misal ini contohnya tujuan pembelajaran yang dites, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Prasyarat dari tujuan pembelajaran mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan baku dan waktu yang umumnya. Jadi nanti bisa Ibu modifikasi sesuai dengan materi pembelajaran Ibu, yaitu tentang olahraga, misal kayak gerak lokomotor, gerak non lokomotor, ataupun gerak manipulatif bisa ditampilkan gambar, misal gambar siswa memvoli bola atau menendang bola. Buat pertanyaan, gambar di atas menunjukkan gerak lokomotor, non lokomotor, atau manipulatif, berikan alasannya. Misal ada siswa yang menjawab karena siswa tersebut menggunakan alat ketika melakukan tugas gerak.
Jadi jawabannya manipulatif. Misal gitu. Misal jawabannya lokomotor tapi alasannya, misal jawabannya manipulatif tapi alasannya bukan sesuai dengan penjelasan dari gerak manipulatif, berarti bisa dibilang mungkin jawabannya juga bukan dari dirinya sendiri atau mungkin istilahnya ngawur gitu jawabannya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui dengan sendirinya itu jawaban dia benar-benar bisa atau belum. Selanjutnya ini untuk contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut guys. Jadi ketika kita sudah memberikan soal, ketika siswa sudah menjawab sama seperti tadi, bagi menjadi 3 kelompok yang paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Untuk paham utuh, tindak lanjutnya itu pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD berikutnya tentang hubungan antar satuan baku, panjang, berat, dan waktu, serta data dan penyajiannya dalam diagram gambar di kelas 3. Untuk yang paham sebagian dan tidak paham, memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar, meteran, dan lain-lain. Bisa dikaitkan dengan olahraga juga ya, nanti Bapak Ibu coba membuat dengan materi pembelajaran olahraga. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang materi diagnostik non-kognitif maupun materi diagnostik kognitif. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya tutup ya. Apa gimana? Maksudnya ininya, tampilannya. Apa Bapak Ibu mau coba lihat? Monggo biar gitu dulu enggak apa-apa. Saya tutup dulu nggih. Iya, silakan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non kognitif. Saya Pak Rama. Oh nggih Pak Bar, monggo. Bisa dibuka itunya Pak Rama, tampilannya. Oh iya, bentar nggih. Mungkin bisa itu dulu Pak, tanya dulu. Apa yang mau ditanyakan? Yang itu Pak, tadi Pak ada yang 3 itu Pak, persiapan terus apa lagi itu? Bentar nggih, saya lihat dulu. Yang non kognitif nggih? Ya, yang non kognitif itu. Persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, itu Pak apakah bisa ditambah lagi Pak kegiatannya itu Pak, selain 3 itu? Ya untuk kegiatannya emang untuk penilaian asesmen diagnostik non kognitif hanya ada 3 tahapan Pak, yaitu yang pertama persiapan, apa yang akan kita siapkan saat akan melakukan asesmen diagnostik, yang kedua yaitu tentang tahap pelaksanaan, jadi kita laksanakan, kemudian tindak lanjut apa yang akan kita berikan kepada siswa-siswa yang mungkin tingkat emosinya negatif Pak. Jadi memang ada 3 tahapan itu aja untuk asesmen diagnostik non kognitifnya. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Monggo. Coba pertanyaan aja nggih. Apa langsung mawon? Iya Pak. Ya Pak Biar Rama. itu Pak. Ya. Ya, bis itu kok tidak muncul ya nih? Ya. Gambarnya tidak muncul. Berarti lagi sibuk. Ya.
Ya, saya Pak Rama. Nggih, monggo. Bertanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi disebutkan diagnostik ini nanti kan untuk persiapan di pemetaan ya nanti. Nggih, Pemetaan untuk sebelum pembelajaran siswa. Nggih. pembelajaran. Itu nanti pelaksanaannya kira-kira kapan, Pak? Supaya nanti kita kan tujuannya untuk memetakan. Itu aja, sederhana saja. Karena kita juga dikejar waktu. Nggih. Ya. Untuk pelaksanaan itu sebelum pembelajaran, Pak, sebelum belajar dimulai. Apa relasinya sekarang, Pak, di era pandemi seperti ini atau gimana maksudnya? Ya, nanti maksudnya nanti untuk pelaksanaan itu nanti atau mungkin setiap sebelum pembelajaran atau setelah ini kan akhir tahun ini kan kenaikan kelas. Nah, itu pelaksanaannya itu setelah libur atau bagaimana? Iya, Pak. Jadi untuk asesmen yang non kognitif ini dilakukan sekali aja sudah cukup, Pak. Bisa dilakukan sekali untuk misal untuk 1 semester atau beberapa kali pertemuan kan untuk mengetahui emosi siswa aja kan, Pak. Jadi cukup sekali. Tapi kalau untuk yang kognitif ini dilakukan setiap materi baru yang mau diajarkan. Jadi untuk mengetahui pemahaman siswa itu dilakukan di awal, di pertengahan, dan juga di akhir untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa apa. Kalau di awal itu untuk mengetahui gambaran siswa terkait materi yang akan diberikan, apakah sebelum materi diberikan itu siswa itu sudah menguasai atau belum, atau sudah ada gambaran atau belum. Bisa di tengah juga, untuk yang di tengah ini untuk mengetahui apakah siswa ini ketika kita menyampaikan materi itu sudah bisa memahami. Dan kalau untuk yang di akhir itu untuk mengetahui ketercapaiannya, apakah siswa tersebut sudah mampu atau sudah berhasil mencapai dari tujuan yang kita berikan. Begitu kan. Jadi kalau dari situ kita bisa memberikan langkah apa yang terbaik buat siswa itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Rama. Mungkin cukup 2 pertanyaan aja, nggih. Mungkin ada tambahan dari Ibu yang lain. Tidak, nggih, langsung deh. Berarti untuk untuk materi asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif ini saya rasa sudah cukup, nggih. Cukup, Pak, cukup. Oke, jadi untuk kesimpulan dari materi ini bahwa asesmen itu sangat penting dilakukan bagi siswa. Kenapa penting? Karena untuk mengetahui karakteristik siswa itu sendiri, dari tingkat emosionalnya ataupun tingkat pengetahuannya, sehingga kita dapat mengambil tindakan atau mengambil langkah yang sesuai dengan karakteristik dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa per individu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri materi sesi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Jadi Bapak Ibu tetap jangan keluar dulu ya sebelum rekaman aktivitas ini berhenti, nggih. Sebelum tulisan rekaman yang merah itu hilang, nggih. Jadi tetap stay di sini dulu, nggih. Siap.